Apakah ibu hamil dapat diberikan vaksinasi vaksin COVID-19? Vaksin apa saja yang digunakan? Apa saja efek sampingnya? Saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Dalam channel ini, saya mencoba berbagi informasi tentang masalah kesehatan berdasarkan referensi medis yang ada. Mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tanda notifikasi untuk update video berikutnya. Dalam video sebelumnya, berdasarkan rekomendasi POGI, yaitu Perhimpunan Dokter Obstetri Ginekologi Indonesia, dinyatakan bahwa ibu hamil belum layak untuk mendapatkan vaksinasi. Bagaimana dengan perkembangan saat ini? Perkembangan kasus COVID-19 menunjukkan peningkatan kasus ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Di samping itu, ditemukannya varian baru yang masuk di Indonesia, terutama varian Delta, menyebabkan populasi ibu hamil menjadi lebih rentan dan lebih cepat mengalami perburukan hingga kematian. Wanita hamil memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi COVID-19, khususnya pada wanita hamil dengan kondisi medis tertentu. Data pengurus pusat POGI April 2020 sampai dengan 2021 menunjukkan 536 kasus ibu hamil terinfeksi COVID-19. 51,9% ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 tidak menunjukkan gejala. 72% infeksi terjadi pada kehamilan di atas usia 37 minggu. 4,5% membutuhkan perawatan intensif dan angka kematian sebesar 3%. Banyak dokter spesialis obstetri ginekologi yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Dengan mempertimbangkan semakin tingginya jumlah ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 dan tingginya risiko bagi ibu hamil apabila terinfeksi COVID-19 untuk menjadi berat dan berdampak pada kehamilan dan bayinya, maka diperlukan upaya untuk memberikan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Upaya pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil sudah mendapatkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI dan Perhimpunan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Indonesia atau POGI. Studi pada hewan Developmental Reproductive Toxicity atau DERT menunjukkan bahwa vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac tidak menyebabkan efek yang berbahaya terhadap kehamilan, pertumbuhan embrio, proses persalinan, maupun pertumbuhan bayi pasca persalinan. Hal ini disetujui oleh European Medicines Agency atau EMA, FDA atau Food and Drug Administration, dan WHO. Studi observasi pada kurang lebih 35.000 ibu hamil di Amerika yang mendapatkan vaksinasi Pfizer atau Moderna yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine pada tahun 2021 menunjukkan bahwa efek samping vaksinasi tidak berbeda antara kelompok ibu hamil dan non-ibu hamil. 30% vaksinasi dilakukan pada trimester pertama, 70% dilakukan pada trimester kedua dan ketiga. Tidak ada perbedaan kejadian abortus, kematian janin intrauterin, persalinan prematur, bayi lahir rendah, dan kematian neonatal antara kelompok yang mendapatkan vaksinasi dan yang tidak mendapatkan vaksinasi. Rekomendasi vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dari lembaga internasional antara lain, yang pertama rekomendasi dari WHO tentang penggunaan vaksin CoronaVac yang dikembangkan oleh Sinovac tanggal 24 Mei 2021. Rekomendasi dari Royal College of Obstetricians and Gynecologists atau RCOG tanggal 28 Mei 2021. Rekomendasi dari American College of Obstetricians and Gynecologists atau ACOG tanggal 9 Juni 2021.
Rekomendasi dari Center of Disease Control and Prevention atau CDC tanggal 7 Januari 2021. Kemudian surat edaran Kemenkes tanggal 2 Agustus 2021 menyebutkan sebagai berikut, bahwa mulai tanggal 2 Agustus 2021 dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dengan prioritas pada daerah risiko tinggi. Vaksin yang dapat digunakan untuk ibu hamil ini adalah vaksin COVID-19 dengan platform mRNA yaitu Pfizer dan Moderna, serta vaksin dengan platform inactivated yaitu Sinovac, sesuai dengan ketersediaan yang ada. Pemberian dosis pertama vaksinasi COVID-19 dimulai pada trimester kedua kehamilan. Dan untuk pemberian dosis kedua dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksin yang diberikan. Rekomendasi POGI terkait vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil sebagai berikut. Sasaran vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil adalah, pertama, ibu hamil dengan risiko tinggi, yaitu usia di atas 35 tahun, kedua, disertai komorbid, misalnya hipertensi atau diabetes, ketiga, obesitas. Pada ibu hamil dengan risiko rendah dapat dilakukan vaksinasi COVID-19 setelah diberikan konseling. Ibu hamil dapat melakukan vaksinasi mulai dari usia kehamilan 13 minggu hingga hamil a term. Lebih disarankan usia kehamilan sebelum usia 33 minggu. Pasca penyuntikan vaksinasi COVID-19, setiap ibu hamil dilakukan pemantauan dan pencatatan kehamilan sampai persalinan oleh kader, PLKB, dan bidan di bawah koordinasi POGI cabang dan pengurus daerah IB. Jenis vaksin yang bisa digunakan untuk ibu hamil mengacu pada surat edaran Kemenkes, yaitu Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tes kehamilan sebelum dilakukan vaksinasi vaksin COVID-19. Penundaan kehamilan tidak disarankan pada ibu yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi tidak berpengaruh pada infertilitas. Pada ibu yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 kemudian diketahui hamil, maka kehamilan dan vaksinasi tetap dapat dilanjutkan. Untuk screening vaksinasi pada ibu hamil, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, suhu tubuh. Jika suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai suhu normal. Kedua, tekanan darah. Jika tekanan darah lebih dari 140/90, pengukuran tekanan darah diulang 5-10 menit. Jika masih tinggi, maka vaksinasi ditunda. Kemudian usia kehamilan. Jika usia kehamilan kurang dari 13 minggu, vaksinasi ditunda. Kemudian keluhan dan tanda dari preeklamsia, yaitu kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg. Jika terdapat tanda dan keluhan preeklamsia, vaksinasi ditunda dan dirujuk ke rumah sakit. Pada screening vaksinasi pertama, jika memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, urtikaria, atau reaksi berat lainnya karena vaksin, vaksinasi ditunda atau dirujuk ke rumah sakit. Pada vaksinasi kedua, jika terdapat riwayat alergi berat setelah divaksinasi vaksin COVID-19 pada dosis pertama, merupakan kontraindikasi untuk vaksinasi dosis kedua. Jika terdapat penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, penyakit paru, HIV, hipertiroid atau hipotiroid, penyakit ginjal kronik, penyakit hati, jika dalam kondisi terkontrol dan tidak terdapat komplikasi akut, vaksinasi tetap dapat diberikan. Jika mengidap penyakit autoimun seperti lupus, jika dalam kondisi terkontrol dan tidak dalam komplikasi akut, vaksin dapat dipertimbangkan untuk diberikan. Jika mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi ditunda atau dirujuk ke rumah sakit. Jika sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, vaksinasi ditunda atau dirujuk ke rumah sakit. Jika pernah terkonfirmasi menderita COVID-19,
vaksinasi ditunda sampai setelah 3 bulan sembuh. Ibu menyusui sesuai dengan rekomendasi atau surat edaran dari Kemenkes tetap dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga memberikan kemanfaatan. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan tanda notifikasi untuk dapat update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.